Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada. Jemaat GSKI Hati Bapa Pondok Indah dan GSKI Hati Bapa Bogor dan seluruh tubuh Kristus. Mari di hari Minggu yang berbahagia ini kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita mau nyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berikan hati kita kepada Tuhan dengan nyanyian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Mari saudara dikasih Tuhan, kita angkat pujian ini kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus setiap kita, yang sudah memberikan nyawanya buat setiap kita saudaraku. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini, kita nyanyikan pujian ini. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus
Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
dalam roh dan kebenaran selamanya. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, pengorbanan-Mu atas setiap kami Tuhan. Dan biarlah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, hanya nama-Mu yang ditinggikan, hanya Engkau yang diagungkan di tempat ini dan dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami menyatakan bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan yang telah menebus kami, yang telah berkorban bagi kami Tuhan. Dan ini setiap kami Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami, bahwa kami mau hidup di dalam roh dan kebenaran, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dan kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Kita mau nyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik saudaraku. Di hari Minggu yang cerah ini, di hari istimewa, di hari kita beribadah di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kita bersuka cita di dalam Tuhan saudaraku. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-soraklah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus
di hadapan Tuhan saudaraku, haleluya. Mari sebagai umat tebusan Tuhan, kita angkat pujian ini, kita mau nyanyikan di hadapan Tuhan, kita mau berkata, biar suka-sukanya Tuhan terjadi di dalam hidup kita, amin. Haleluya. Kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Kita bersukacita di dalam Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini, haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Amin. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Yes, haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Dimanapun kita berada, nyanyikan pujian ini. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Yes, kita berkata di hadapan Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Mari kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan, haleluya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andi Yosua Amriaji. Dan setelah firman Tuhan, mari kita mempersiapkan roti dan anggur untuk kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus.
Mari siapkan yang terbaik saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya, semuanya. Jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi kerajaanmu. Kau yang telah melepaskan semua Tuhan untuk menyelamatkan setiap kami. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya, semuanya. Jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Segenap hidup bagimu, semuanya. Biarlah menjadi kerinduan setiap kita. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya.
sepatutnya senang hiduplah hanya bagimu Yesus. semuanya, semuanya. Jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi kerajaanmu. Segalanya, segalanya bagi kerajaan. Segalanya bagi kerajaanmu Tuhan. Segalanya, segalanya bagi kerajaanmu. Shalom, saya senang bisa berjumpa kembali kepada keluargaku GSKI Hati Bapa Pondok Indah dan GSKI Hati Bapa Bogor. Saya berharap dan mohon kepada Tuhan semua kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan saya berharap hari ini kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini ibadah perjamuan kudus. Saudara di rumah persiapkan akan roti dan anggur saudara. Dan kita buka hati bersama. Saya sungguh percaya semua kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan akan kebenaran akan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Semua karena anugerah, semua karena kasih-Mu, kami masih ada. Kami masih diberi kesempatan. Sebab itu kami siapkan hati kami yang terbaik. Kami datang padamu bersama dengan aus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Mohon padamu Allah Rohul Kudus, Engkaulah guru agung bagi kami, dan kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu, karena anugerah-Mu hamba-Mu bisa ada di hadapan jemaat-Mu. Karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu hamba-Mu bisa Engkau berikan kesempatan. Sebab itu kami semua berjanji bahwa hanya kemuliaan hormat bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan. Di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Nah saudara, kita lihat pembacaan kita di dalam 1 Tawaris 11 ayat yang ke-4 sampai dengan 9. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus. Dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, siapa lebih dulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab, anak Seruya, yang menyerang lebih dulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Ayat yang ke-9. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Saudara, di dunia ini ada hukum yang bernama hukum kemerosotan. Siapapun kita dan apapun yang kita miliki, nilainya makin hari makin merosot. Contoh,
Hari ini bila saudara punya 1 juta, tetapi setelah 10 tahun kemudian, uang tetap sama, tetapi nilainya untuk pembelian sesuatu menjadi turun. Setiap kali kita merayakan ulang tahun, maka umur kita sebetulnya bukan makin panjang, tetapi makin pendek. Artinya ada kemerosotan. Tubuh kita tadinya sehat, tetapi setelah masuk usia 60 tahun dan 70 tahun, makin hari kita pasti lemah. Tetapi saudara, Allah kita adalah Allah yang justru mendatangkan kemajuan dan pertumbuhan dalam hidup kita dengan cara memberikan kapasitas lebih besar. Membuat kita bisa ditegur dan dikritik. Memberikan semangat untuk maju dan menjadikan kita rendah hati. Berarti saudara, di dalam Kristus hukum kita pun berbeda. Hukum daging adalah hukum kemerosotan, tetapi hukum iman bahwa manusia roh kita akan terus diperbarui dari hari ke hari. Perhatikan ayat yang ke-9, ini menarik. Kita perhatikan. Dikatakan, lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud. Sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Daud memiliki kuasa yang luar biasa yang membuatnya makin hari makin besar. Hal ini menjadi pelajaran buat kita supaya makin hari kita makin kuat iman kita. Makin hari kita makin dewasa. Makin hari makin bijaksana dalam menghadapi segala pergumulan hidup. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan supaya kita makin hari makin besar di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Ini yang perlu kita tekankan. Daud, saudara, bukan hanya seorang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dia bisa dipercaya oleh Tuhan. Nah, ini yang harus kita belajar. Banyak orang percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak dipercaya oleh Tuhan. Banyak orang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Kenapa? Saudara, baru diberkati sedikit, baru sukses sedikit, baru mengalami kemajuan sedikit, sudah mulai lupa Tuhan. Nah, di tengah puncak kesuksesan Daud, saya pelajari akan ayat yang tadi kita baca, tetap berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam masa yang sukar sekalipun Daud tetap percaya tangan Tuhan yang memegang hidupnya. Nah, saudara, jangan menjadi orang yang hanya percaya Tuhan. Tetapi kita harus belajar untuk menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Melalui kesediaannya melakukan firman dan berjalan dalam kehendaknya. Berarti gaya hidup kita harus bertolak belakang dengan gaya hidup manusia pada umumnya. Ini nggak gampang. Kalau kehidupan orang percaya belum sampai bertolak belakang dengan gaya hidup manusia pada umumnya, itu berarti ia belum mencapai kekristenan yang sejati yang diajarkan Tuhan Yesus. Ini perlu kita paham dan mengerti, saudara. Pada dasarnya mengikut Tuhan Yesus adalah meneladani gaya hidupnya. Kalau gaya hidup Tuhan Yesus bertolak belakang dengan gaya hidup manusia pada umumnya, itu berarti orang percaya, saudara dan saya,
yang meneladani gaya hidupnya juga ikut bertolak belakang dengan gaya hidup manusia pada umumnya. Sebab itu 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Artinya ini adalah aniaya daging. Artinya ini aniaya daging. Yang saya katakan tadi awal bahwa hukum daging adalah hukum kemerosotan. Tetapi hukum iman manusia rohani kita terus diperbaharui, yaitu karakter kita dari hari ke sehari. Supaya serupa dengan Tuhan Yesus dan hidup bagi kepentingannya. 1 Yohanes 2 ayat 6 ini sangat penting saudara untuk kita lakukan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Dan ini hal yang sangat penting. Kalau saudara berkata bahwa aku di dalam Yesus, itu berarti saudara harus hidup dan menghidupi akan setiap kehidupan Yesus. Amin. Nah, ini hal yang sangat penting. Kalau kita ada di dalam Dia, kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Kita berjuang untuk hidup di dalam kesucian. Hidup di dalam firman. Maka kita diubah hari ke sehari. Sebab itu disitulah kita bisa dipercaya. Yang kedua, kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Saudara, hati Daud sungguh melekat pada Tuhan. Kesadarannya akan anugerah Tuhan sangat kuat. Saya pelajari akan ayat yang kita baca tadi. Saya sebut Daud adalah seorang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Seperti Daud, saudara. Di ayat 9 tadi bahwa Daud itu makin lama makin besar. Karena Tuhan menyertai dengan kasih dan anugerahnya. Nah, begitu juga kita inginkan hal yang sama. Nah, bila kita tidak mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi? Yesaya 31 ayat 1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Itu dunia. Yang mengandalkan kuda-kudanya atau kekuatannya. Yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak hartanya. Dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Artinya koneksinya pada orang yang berpangkat atau pejabat. Tetapi tidak mengandalkan kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, yang tidak mencari Tuhan. Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Seperti yang di Yesaya 31 ayat yang pertama yang kita baca barusan. Nah ini jangan sampai saudara mengandalkan dunia, mengandalkan kekuatan saudara, mengandalkan harta saudara, dan mengandalkan koneksi saudara. Tetapi Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita pada Tuhan, maka kita diberkati dengan cara yang ajaib daripadanya. Hasilnya saudara mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Nah, saudara, mari sama-sama jangan mengandalkan diri saudara. Di masa-masa sukar ini, andalkan Tuhan.
saudara akan melihat penyertaannya sempurna atas hidup kita. Amin. Yang ketiga saudara, jangan berlaku sombong. Orang yang sombong dibenci Tuhan. Bahkan diusir oleh Tuhan seperti Lucifer. Yang diusir dan dilempar ke dunia ini. Karena kesombongannya yang ingin menyamai Allah. Nah, Tuhan mengendaki orang-orang yang mau hidup rendah hati, yang mau bertobat sungguh-sungguh dalam kesalahannya, dan mau hidup seturut kehendak Tuhan. Orang yang inilah yang dicari Tuhan. Perhatikan, saudara, kesombongan akan menuntun kita kepada kehancuran. Tetapi kerendahan hati menuntun kita kepada kemuliaan. Amsal 21 ayat 24. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Orang yang berlaku sombong adalah orang yang kurang ajar. Dia pikir Tuhan itu buta dan tuli. Orang seperti ini, saudara, masih diberi kesempatan atau waktu untuk bertobat oleh sebab anugerahnya. Tuhan itu terlalu baik buat kita. Sangat baik. Perhatikan Roma 13 ayat yang kelima. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Dengar baik-baik. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah. Jadi jangan sampai saudara kita nanti mau menaklukkan diri kalau kita sudah mengalami murka Allah. Itu sangat mengerikan. Tetapi saudara, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati. Jadi kalau saudara sudah mendengar suara hatimu, kalau saudara sudah mendengar akan firman Allah dan suara itu merubah dan menjamah hatimu, cepat kita bertobat. Cepat kita bertobat. Anda akan mengalami akan murka Allah bila Anda menunda-nunda akan pertobatan itu. Waktu semakin sempit. Di masa-masa pandemi ini kesempatan kita merendahkan diri. Untuk berkata, Tuhan, aku mau bertobat dan mau berubah. Amin. Nah, saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Perhatikan, tidak menetapkan. Tetapi untuk memperoleh apa, saudara? Keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Ini hal yang luar biasa. Terlalu baik itu Tuhan. Sangat memberikan kita kesempatan. Makanya dia berkata, siapa yang letih lesu, yang berbeban berat, datang padaku. Kuberikan kelegaan. Itu dahsyat dan luar biasa. Yang keempat, kita harus memiliki hati yang bersih. Saudara, jangan pernah memberikan tugas pelayanan hanya kepada orang kaya dan orang yang pintar. Tetapi tidak mempunyai hati yang bersih. Mengapa? Karena suatu saat mereka akan menjadi troublemaker dalam pelayanan atau pembuat masalah dalam pelayanan. Sehingga menghambat kemajuan dan kemenangan dalam pelayanan. Atau mempermalukan nama Tuhan. Tapi tidak semua saudara, orang kaya itu hatinya tidak bersih. Tetapi ada orang kaya dan orang pintar yang memiliki kerendahan hati. Dan tahu diri, maka dia mengerti bahwa dia mempunyai utang kepada Tuhan. Maka dengan sendirinya menyerahkan diri untuk melayani. Dan terlebih yang luar biasanya menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Ini hal yang luar biasa. Tetapi saudara, ada orang miskin saya lihat.
Sampai saya tidak bisa pikir. Sudah miskin dan bodoh, masih mengeraskan hati dan sombong. Saya berdoa orang seperti itu harus bertobat. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh, perhatikan, dibasuh dengan air yang murni. Adalah firman Tuhan. Amin. Nah ini luar biasa. Kita mau dibasuh oleh air yang murni. Adalah firman Tuhan. Saudara, hidup Kristen bukan hidup dalam hukum kemerosotan. Tetapi hidup yang diperkenan Tuhan. Untuk mengalami kemajuan dan pertumbuhan karakter di dalam kasih dan anugerah Tuhan yang sempurna. Hidup Kristen bukan hidup dalam hukum kemerosotan. Tetapi hidup yang diperkenan Tuhan untuk mengalami kemajuan dan pertumbuhan karakter di dalam kasih dan anugerah Tuhan yang sempurna. Sebab itu mari saudara, saya mengajak saudara dan saya pun kita bertobat hari ini. Mari kita bertobat. Mari kita bertobat. Sebab 1 Petrus 4 ayat 18. Dan jika orang benar, perhatikan perkataan ini saudara. Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saudara ada di mana? Di orang benar yang terus berjuang untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan orang fasik hanya hidup setiap hari dengan kemunafikannya. Atau orang berdosa hanya hidup dengan kesombongannya. Kita harus tahu ini saudara. Kapan saja dan di mana saja kita bisa meninggalkan dunia ini dengan cara tiba-tiba. Kita nggak ngerti. Ada 3 hal, perhatikan baik-baik. Apakah Anda orang benar? Yang berjuang terus untuk hidup dalam kekudusan dan kesucian. Dan setiap hari mau berubah. Ataukah orang fasik sudah tahu kebenaran, tetapi terus mengkhianati Tuhan. Sudah tahu kebenaran, tetap terus mengeraskan hati. Atau ada dia orang berdosa, hanya hidup dengan kesombongannya. Sebab itu masih kita punya kesempatan. Alkitab mengatakan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sungguh kasih sayang Tuhan luar biasa dalam hidup saudara. Sebab itu mari kita mau bertobat sama-sama. Ini kesempatan. Di masa-masa pandemi ini kesempatan terbaik kita berkata, Tuhan, aku datang padamu. Aku mau bertobat dan ingin mau diubah terus oleh firman-Mu. Saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Dan persiapkan akan roti dan anggur saudara. Sebelum kita makan dan minum akan tubuh dan darah Tuhan, saya mau mengundang saudara, menantang saudara untuk bertobat. Kalau saudara merindukan untuk hari lepas hari, hidupmu semakin lama semakin besar. Artinya kasih dan anugerah Tuhan semakin hari semakin besar atas hidup saudara. Penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, dan mujizat yang daripada Tuhan itu akan menyertai akan hidup saudara. Kalau saudara mau bertobat, saya menantang saudara, mari kita sama-sama angkat tangan kita. Katakan sama-sama, Bapa,
Aku mau bertobat hari ini. Ampuni segala dosa-dosaku. Ampuni segala pelanggaranku. Sebab aku tahu firman-Mu berkata, oleh pelanggaran dan kejahatan aku, maka Engkau memalingkan wajah-Mu dan tidak mendengar doa dan seruan kami. Maka ini adalah satu masalah yang besar. Sebab kami tahu umur manusia hanya sampai 70-80 tahun. Bila lebih itu anugerah yang Tuhan berikan. Tapi semua kita akhirnya akan mati. Semua kita akhirnya akan meninggalkan dunia ini. Sebab itu mari saudara, akui segala dosa, akui segala kejahatanmu. Sebab hanya orang-orang yang kudus, yang terus berjuang di dalam kesucian, yang akan hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Di langit baru dan bumi yang baru. Dan kami percaya Tuhanku Yesus, bahwa kami berjuang untuk hidup seperti Engkau hidup. Kami berjuang untuk mengikuti teladan-Mu, mengikuti cara hidup-Mu waktu di bumi ini. Dan kami mau hidup seperti Engkau hidup. Terima kasih Tuhan. Berjuang untuk seluruh hidup kami bertolak belakang dengan gaya hidup dunia ini. Sebab itu kami berikan akan hidup kami. Ampuni kami. Karena kami tahu Tuhan, surga itu ada, neraka itu ada, kegagalan itu ada, keberhasilan itu ada, sehat dan sakit itu ada. Sebab itu kami memilih hidup dalam kebenaran, supaya kami bisa menikmati bumi seperti di surga. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni segala dosa-dosa kami. Hamba-Mu pun mohon ampun. Ampuni hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, saya berharap mari sama-sama yakinlah bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Mari kita angkat akan tubuh Tuhan di atas kepala kita. Dengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatnya ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Angkat anggur di tangan kanan saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara dengar baik-baik. Oleh darahnya yang kudus, maka segala dosa kita, pemberontakan kita diampuni dan hidup kita dikuduskan dan ditahirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, saudara.
Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas anugerah yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau terlalu baik buat kami. Terlalu baik buat kami. Terima kasih Tuhanku Yesus. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang Kau kasihi. GSKI Hati Bapa Pondok Indah dan Bogor, dimanapun mereka berada saat ini, di rumah mereka masing-masing. Hamba-Mu berdoa, biar turunkan kasih dan cinta-Mu melingkupi akan hidup mereka. Bila mana ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Bila mana ada yang lemah, kuatkan dia Bapakku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila mana ada yang patah semangat, beri kekuatan dan pengharapan. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapakku. Kami sungguh bersyukur pada hari ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Kami sungguh-sungguh mau hidup dalam kebenaran dan hidup terus dalam kesucian. Sebab kami tahu akhir daripada hidup kami ada di langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Ini hidup kami. Kami persembahkan kepada-Mu. Amin. Nah saudara, kita akan berpisah. Saya berharap keluargaku GSKI Hati Bapa Pondok Indah dan GSKI Hati Bapa Bogor, saudara harus kuat. Saudara terus melekat kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidupi firman-Nya, maka kita akan bisa lalui bersama-sama dengan kemenangan yang daripadanya. Ini waktu-waktu yang paling indah, waktu-waktu yang paling tepat untuk kita mengubah diri kita. Teruslah berubah, aku pun mau berubah. Supaya karakter kita, terus arah kita, supaya hidup kita seturut dengan kehendak-Nya, yaitu memiliki hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Terima kasih, saya berharap saudara terus sehat dan saudara terus diberkati. Dan terus baik-baik saja. Penuh dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan baik. Dia tidak pernah berubah. Saudara, mari kita angkat tangan kita. Kita akan menerima berkat daripada Bapa kita di surga. Bapa, kami menerima segala berkat yang melimpah-limpah yang daripada-Mu. Daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah cinta dan kasih sayang-Nya dalam hidup kami. Dan pertolongan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus memberikan kami kekuatan yang tidak henti-hentinya. Kami terus kuat karena Engkau bersama dengan kami. Dan kami terus untuk hidup terus dalam kebenaran dan kesucian. Kami terima berkat-Mu dan percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akan berjumpa kembali di waktu yang sama. Tetap semangat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom.